Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih sebuah video YouTube yang, wah, judulnya cukup bikin kaget. Dokter otak kaget, buah ini bisa picu stroke saat tidur. Iya, kaget ya dengernya. Banget. Nah, sumber ini ngasih klaim yang lumayan mengejutkan. Buah-buahan favorit kita yang kita pikir sehat, ternyata katanya bisa berisiko. Bisa memicu stroke pada lansia, apalagi kalau cara atau waktu makannya salah. Betul. Jadi misi kita kali ini kita mau telusuri klaim dari video ini buat Anda. Tapi perlu diingat ya, ini perspektif dari satu sumber video itu aja. Betul sekali. Dan ini menarik ya, karena kan ini menantang anggapan kita soal buah. Video ini fokusnya ke bagaimana menurut mereka, ya, tubuh lansia itu responsnya beda sama makanan. Soal metabolisme, terus fungsi ginjal, bahkan interaksi sama obat-obatan. Oke. Jadi, ayo kita lihat lebih dekat apa aja sih poin-poin penting yang diangkat di video itu. Siap, mari kita bedah nih klaimnya. Video ini bilang sih tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi lebih ke waspadaan. Yang pertama disebut itu pisang. Nah, pisang kan kita tahu kayak potasium, bagus dong harusnya. Ya, umumnya begitu. Tapi kenapa sumber ini malah bilang beresiko? Katanya terkait sama lansia yang fungsi ginjalnya udah menurun atau yang minum obat darah tinggi. Ada contoh kasusnya juga, Pak Rahmat, 68 tahun, kena stroke ringan. Dugaannya, ya ini menurut video itu, gara-gara kombinasi pisang, jus jeruk, plus obat darah tingginya. Katanya bikin kadar potasiumnya melonjak drastis. Ya, jadi narasi di video itu bilang kalau potasium berlebih dalam kondisi tertentu pada lansia ya, itu bisa ganggu irama jantung. Terus bisa juga menyempitkan pembuluh darah. Teorinya mereka ini bisa bikin darah lebih kental. Oh, gitu ya logikanya. Nah, pas malam hari, sirkulasi kan melambat tuh. Jadi resiko penyumbatan ke otak katanya meningkat. Bisa memicu stroke pas tidur. Waduh, terus sarannya gimana dari video itu? Saran dari sumber itu, batasi porsi, mungkin setengah buah aja per hari, makannya pagi atau siang. Hindari juga pas perut kosong atau bareng obat tertentu. Jelas jangan sebelum tidur. Dan bagusnya dipadukan sama protein, buat memperlambat serapan potasiumnya, gitu. Oke, dicatat. Lanjut ya, buah kedua. Anggur. Ini lebih serem lagi. Video ini nyebutnya bom gula kecir. Katanya bisa merusak pembuluh darah otak. Wah, kedengerannya cukup serius ya ini. Iya, istilahnya cukup kuat ya. Ada contoh kasus, Bu Darmi, 78 tahun, kena TIA atau mini stroke. Nah, ini dikaitkan sama kebiasaan beliau makan semangkuk anggur tiap pagi pas perut kosong lagi. Gimana tuh penjelasannya? Jadi penjelasan di video itu kira-kira gini. Gula di anggur, apalagi yang manis banget ya, itu diserapnya cepat. Nah, ini bikin lonjakan gula darah, terus membebani pankreas. Oke. Lonjakan gula ini, menurut mereka, bisa bikin peradangan di dinding pembuluh darah, termasuk yang di otak. Oh, jadi peradangan itu kuncinya ya? Iya, menurut sumber itu, peradangan bisa memicu retakan mikro, nah itu jadi tempat gampang buat penggumpalan darah. Pantesan. Tipsnya gimana kalau buat anggur? Tips dari sumbernya, batasi jumlahnya, mungkin 5-7 butir aja. Terus, kombinasikan sama protein atau lemak sehat. Makannya usahakan siang hari. Hindari yang bentuk jus atau kismis, karena gulanya lebih pekat. Dan ekstra hati-hati kalau Anda punya diabetes atau minum obat darah tinggi. Oke, masuk akal sih kalau soal gula ya. Sekarang nanas. Sumber ini kaitannya ke enzim bromelain. Katanya bisa memperlambat pembekuan darah. Ditambah lagi kandungan gula dan asamnya. Iya, bromelain itu memang dikenal punya efek itu. Contohnya Bu Clara, 77 tahun, kena stroke. Dugaannya karena kebiasaan makan nanas tiap malam. Hasil labnya katanya nunjukin gula darahnya naik, trombositnya nggak stabil, malah ada hubungan sama nocturnal hipoksia. Nah, itu dia. Itu karena asam lambung naik. Wah, ini koneksi yang nggak kepikiran loh. Iya, klaim dari video itu memang begitu. Kombinasi efek bromelain, apalagi kalau minum pengencer darah ya, ditambah lonjakan gula, plus potensi refluks asam lambung diam-diam pas tidur, itu jadi resep berbahaya menurut mereka. Refluks asam malam hari itu yang dikaitkan sama kurang oksigen ke otak ya? Betul, itu yang mereka sebut nocturnal hypoxia. Saran dari sumbernya, hindari nanas malam hari atau sebelum tidur. Porsinya kecil aja, jangan pas perut kosong. Dan hati-hati kalau minum pengencer darah atau punya riwayat GERD atau refluks asam. Oke. Lanjut, semangka. Ini kan dianggap menghidrasi banget ya? Iya, banyak airnya.
Tapi kok menurut video ini malah bisa bikin dehidrasi dan darah kental pas malam karena efek diuretiknya. Agak lawan arus ini. Iya, kedengarannya kontradiktif ya. Tapi argumen sumber ini gini, efek diuretik semangka kalau dimakan malam bisa bikin tubuh kehilangan cairan pas kita tidur. Kan nggak minum tuh pas tidur. Nah, ini menurut mereka bisa bikin dehidrasi, darah jadi lebih kental. Terus risiko stroke naik. Iya, risikonya naik, apalagi kalau minum obat diuretik atau obat jantung juga. Contohnya Pak Wawan, 82 tahun. Saran dari video, hindari semangka setelah jam 6 sore. Porsinya kecil, terus coba padukan dengan sedikit garam atau air kelapa buat jaga elektrolit. Dan tentu, diskusi sama dokter kalau minum obat terkait. Menarik. Sekarang jeruk, nah ini jusnya nih yang disorot. Interaksi obat lagi ya kayaknya. Betul. Sumber ini nyinggung senyawa furanokumarin. Apa nih efeknya menurut mereka? Video ini mengklaim furanokumarin. Ini banyak di grapefruit sama jeruk sevil ya. Itu bisa ganggu kerja enzim di hati. Enzim ini penting buat metabolisme banyak obat, kayak obat kolesterol, pengencer darah, sama darah tinggi. Jadi efek obatnya bisa kacau gitu. Iya, bisa jadi terlalu kuat atau malah jadi lemah nggak efektif. Contohnya Pak Elman, 79 tahun, kena stroke ringan, dugaannya karena jus jeruk tiap pagi itu ganggu kerja obat darah tingginya. Waduh, sarannya? Saran sumbernya, hindari jus jeruk jenis tertentu, itu terutama dalam jumlah banyak kalau lagi minum obat. Kasih jedalah 3-4 jam. Atau pilih jeruk yang furanokumarinnya rendah, kayak jeruk mandarin. Tapi paling aman ya diskusi dulu sama dokter. Oke, sumber ini juga nyebut sekilas buah lain ya, kayak apel manis, terus cherry. Ya, apel manis kayak Fuji atau Honeycrisp. Katanya risiko lonjakan gula. Cherry itu ada salisilat alami. Nah, ini bisa berisiko kalau digabung pengencer darah. Terus stroberi sama mangga. Stroberi disebut potensi residu pestisida sama purinnya yang bisa memicu peradangan bagi yang sensitif. Mangga, ya gulanya tinggi. Sama ada senyawa mangiferin yang katanya bisa ganggu metabolisme obat juga. Jadi kalau ditarik benang merahnya dari semua klaim video ini, polanya kelihatan cukup jelas ya. Bukan buahnya yang otomatis jadi jahat, tapi lebih ke faktor cara makannya, waktunya, jumlahnya, sama kondisi tubuh kita sendiri. Usia, penyakit penyerta, obat-obatan yang diminum, itu semua krusial banget. Menurut perspektif sumber ini ya. jadi kesimpulan utama dari penelusuran kita ke sumber video ini, pentingnya itu kesadaran ya, sama penyesuaian personal. Bukan berarti Anda harus stop makan buah sama sekali loh ya, tapi mungkin perlu lebih bijak aja milih jenisnya, waktu makannya, porsinya, dan waspada sama potensi interaksi, terutama kalau Anda sudah lansia atau punya kondisi kesehatan tertentu. Tepat sekali. Video ini ya terlepas dari validitas klaimnya yang memang perlu dicek lebih lanjut ke sumber lain atau ahli ya, tapi ini bisa jadi pemicu lah buat kita lebih peka sama respon tubuh kita yang mungkin berubah seiring bertambahnya usia. Anggap aja ini informasi awal buat diskusi lebih lanjut sama dokter atau tenaga kesehatan Anda. Setuju. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Kalau buah aja yang kelihatannya sederhana, menurut sumber ini perlu pertimbangan khusus seiring usia bertambah. Kira-kira nih, ada nggak ya kebiasaan sehat kita yang lain yang mungkin juga perlu kita tinjau ulang biar tetap pas dan aman buat kondisi tubuh kita saat ini? Coba direnungkan.